Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Yani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan meristem. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, tentang meristem lateral, meristem apikal, dan masih banyak lagi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas anatomi tumbuhan. Selamat menikmati. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Mungkin jaringan meristem ini sudah tidak awam lagi di telinga kita. Pada video kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi untuk menambah pemahaman kita tentang jaringan meristem ini. Yang dimulai dari apa sih itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh tumbuhan. Jadi sampai di sini sudah paham kan atau sudah tergambar tentang apa itu jaringan meristem? Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri jaringan meristem. Jaringan meristem mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, sel-selnya merupakan sel muda yang berukuran kecil. Jadi pada jaringan meristem ini umumnya selnya itu berukuran kecil dan biasanya masih hidup. Yang kedua, sel penyusunnya memiliki dinding yang tipis. Yang ketiga, umumnya lebih mudah ditemukan di ujung tanaman seperti ujung akar maupun ujung batang. Contohnya adalah meristem apikal. Yang keempat, sel penyusunnya bersifat embrional atau selalu aktif membelah. Yang kelima, ruang antar sel biasanya tidak ditemukan atau bahkan tidak ada. Yang keenam, punya satu atau lebih inti sel yang berukuran besar. Yang ketujuh, sel penyusun memiliki bentuk dengan ukuran yang sama. Yang kedelapan, sel penyusunnya masih belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Yang kesembilan, protoplasma dalam sel-sel meristem umumnya sangat banyak sehingga memenuhi isi sel. Yang ke-10, ukuran vakuola dalam sangat kecil, sedang plastida sel umumnya belum matang. Yang ke-11, sel dalam umumnya tidak mengandung zat makanan dan tidak berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Yang ke-12, bentuk sel isodiametris, yaitu antara bulat, prisma, lonjong, kubus, atau poligona. Sudah bertambah lagi nih pemahaman kita tentang jaringan meristem. Di sini kita bukan hanya membahas tentang ciri-ciri jaringan meristem. Jaringan meristem ini juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, jaringan yang menyokong pertumbuhan ke arah atas seperti pada batang dan memanjang seperti pada akar. Yang kedua, jaringan yang menyokong pertumbuhan ke arah samping pada diameter batang. Nah, kita udah tahu nih ciri-ciri dan fungsi jaringan meristem. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian jaringan meristem berdasarkan asalnya dan letaknya. Jadi yang awal kita bahas yaitu pembagian jaringan meristem berdasarkan asalnya. Jadi jaringan meristem ini kalau ditinjau dari segi asal dapat dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah jaringan promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Di sini kita akan membahasnya satu-satu. Apa itu jaringan promeristem, apa itu jaringan meristem primer, apa itu jaringan meristem sekunder. Jadi yang pertama adalah promeristem. Promeristem ini merupakan jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih berada dalam masa embrional. Pada jaringan promeristem ini ada seorang ahli nih yang mengungkapkan tentang teorinya, yang intinya dia menyebutkan bahwa jaringan promeristem ini akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Selanjutnya protoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, prokambium akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pengangkut, dan sedangkan untuk jaringan meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Selanjutnya adalah meristem primer.
Jadi, meristem primer ini adalah jaringan meristem yang merupakan perkembangan lebih lanjut lagi dari pertumbuhan embrio atau promeristem tadi. Jadi, meristem primer terdapat di ujung batang, ujung akar, sehingga disebut juga titik tumbuh apikal. Jaringan ini juga terdapat di tunas-tunas tumbuhan. Yang terakhir yaitu ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi pertumbuhan. Jaringan meristem sekunder disebut dengan pertumbuhan sekunder. Yang merupakan bagian dari jaringan meristem sekunder ini adalah kambium dan falogen. Nah, sudah paham kan tentang pembagian jaringan meristem berdasarkan asalnya? Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jadi berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, dan yang ketiga meristem lateral. Kita akan membahas tentang meristem apikal. Apa sih meristem apikal itu? Jadi meristem apikal ini adalah meristem yang letaknya di ujung batang atau di ujung akar. Biasanya meristem ini disebut dengan meristem ujung karena itu tadi tempat pertumbuhannya terdapat di ujung batang atau di ujung akar. Untuk lebih lengkapnya atau lebih dapat memahaminya, kita dapat memperhatikan gambar yang sudah ditampilkan. Yang kedua yaitu adalah meristem lateral. Meristem lateral ini biasa disebut juga dengan meristem samping. Contoh dari meristem samping ini adalah pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Pada saat mengalami pembelahan sel, kambium pembuluh pada akar dan batang akan mengalami yang namanya proses penebalan. Akibatnya, akar dan batang akan semakin membesar. Pertumbuhan ini disebut sebagai pertumbuhan sekunder dan jaringan yang dihasilkan dari proses ini dinamakan jaringan sekunder. Untuk lebih jelasnya, kita dapat sama-sama mengamati gambar yang telah ditampilkan. Yang ketiga ada meristem interkalar. Meristem interkalar biasa disebut juga dengan meristem antara. Kenapa disebut dengan meristem antara? Karena meristem ini terdapat di antara jaringan dewasa. Letak meristem interkalar adalah di pangkal ruas batang. Contoh tumbuhannya itu seperti bambu, tebu, dan lain sebagainya. Meristem interkalar ini juga berfungsi untuk memperpanjang ruas batang. Untuk menambah pemahaman kita tentang meristem interkalar ini, kita dapat memperhatikan gambar yang telah ditampilkan. Di sini kita akan mempelajari teori tentang titik tumbuh yang dikemukakan oleh 2 orang ahli. Yang pertama, teori histogen dari Einstein. Dia menyatakan titik tumbuh terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan dermatogen membentuk lapisan epidermis. Yang kedua, lapisan peribleb yang akan membentuk bagian korteks, dan yang ketiga, lapisan pleorum yang akan membentuk silinder pusat. Untuk lebih memahaminya, kita dapat mengamati gambar yang sudah disediakan. Yang kedua yaitu teori tonika corpus dari Schmidt. Dia menyatakan bahwa titik tumbuh dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama tunika. Tunika ini dapat membelah secara antiknal akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Dan yang kedua yaitu korpus, yang dapat membelah ke segala arah dan membentuk semua jaringan selain epidermis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat.